وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah bersama, yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan majelis ilmu sampai menjelang isya nanti. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suasana kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, monggo pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan membaca dan mentadabbur Al-Quran bersama-sama. Terakhir kemarin jemaah Satrul sudah sampai Az-Zumar ayat 5 ya. Monggo saniki dibuka surat Az-Zumar ayat 6. Az-Zumar surat nomor 39 juz 23 halaman 459. Ini sajane kok taruh jadwal Ustaz Muhajirin nggih. Ketemu di mati. Mungkin lagi ujian kemarin enggak ada info. Sampun ayat 6 nggih. Monggo kita mulai sareng-sareng kalian bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun
عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita baca terjemahannya yang sudah kita tadi ayat-ayat yang sudah kita baca, kemudian kita tadabburi makna dari ayat-ayat tersebut. Kita masuk ke ayat 6. Nah, ini masih sambungan dari ayat 5. Di sini Allah mengucapkan, ya, memfirmankan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bahwa Allah itu adalah Rabb yang maha kuasa, yang tidak ada tandingannya, yang merupakan zat yang paling berhak untuk disembah. Allah berfirman, khalaqakum, Dia menciptakan kamu min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam, yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Allah ciptakan dari lumpur, ada yang dari tanah. Tsumma ja'ala minha zawjaha, kemudian dari dia menjadikan darinya, yaitu dari Nabi Adam itu zawjaha, yaitu pasangannya. Maka pertama Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian dari Nabi Adam Allah ciptakan istrinya Hawa. Ada yang mengatakan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya
Adam. Maka kemudian dari Adam dan Hawa turunlah semua manusia yang bersuku-suku, berbeda bahasa, berbeda ras, berbeda warna kulit. Itu semuanya merupakan satu persaudaraan, ya, karena merupakan keturunannya Nabi Adam semuanya. Maka ketika Allah menciptakan manusia, ada 4 jenis penciptaan. Jadi Allah itu menciptakan manusia dalam 4 jenis penciptaan. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, yaitu kita semuanya, orang-orang biasa, ya, orang-orang pada umumnya yang Allah ciptakan dari hasil berkumpulnya pasangan laki-laki dan perempuan, dari sperma dan sel telur yang yang membuat dibuahi, ya, saling membuahi, kemudian jadilah janin dan kemudian menjadi manusia. Itu yang pertama, yang paling umum. Kemudian Allah ciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa laki-laki dan tanpa perempuan, yaitu Nabi Adam yang pertama kali. Kemudian Allah ciptakan manusia dari perempuan tanpa campur tangan laki-laki, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Allah ciptakan manusia dari laki-laki tanpa campur tangan perempuan, yaitu Hawa. Jadi Allah menciptakan manusia dengan semua kombinasi. Ini juga untuk menyangkal anggapan orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan karena lahirnya dari perempuan saja, tidak punya ayah. Maka Allah membantah bahwa perumpamaan penciptaannya Nabi Isa itu seperti penciptaannya Nabi Adam. Jadi kalau Allah itu mampu menciptakan Nabi Adam tanpa laki-laki dan tanpa perempuan, tentu lebih mudah bagi Allah untuk menciptakan Nabi Isa yang masih mempunyai ibu. Kemudian wa anzala lakum, maka Dia menurunkan bagi kalian minal an'ami, dari binatang ternak, samaniyata azwaj, yaitu sebanyak 4 pasang. Ini yang disebutkan dalam surat Al-An'am, yaitu 8 jenis, ya, 8 ekor. Maka di sini Allah menyebutkan ada sapi, kambing, domba, unta dan sapi, masing-masing sepasang. Kemudian yakhluqukum, Dia menciptakan kalian, menciptakan kamu semua, nih, fi butuni ummahatikum, di dalam perut ibu kalian, yaitu di dalam rahim. Khalqan min ba'di khalqin, kejadian demi kejadian. Itu maksudnya diciptakan secara bertahap. Bagaimana? Pertama kita berupa nutfah, ya, berupa sperma, kemudian ketika membuahi sel telur menjadi alaqah, ya, menjadi segumpal darah. Kalau bahasa Indonesia segumpal darah. Tapi kalau artinya itu alamatnya seperti lintah. Kemudian dari alaqah menjadi mudghah, menjadi daging. Nah, kemudian dari mudghah itu mulailah tumbuh tulang dan daging, otot dan organ-organ yang lainnya. Nah, setelah itu ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Ada yang mengatakan di umur 40 hari, ada yang mengatakan 120 hari. Nah, setelah itu Allah meniupkan ruh, kemudian menuliskan catatan takdirnya, ya, berupa rezekinya siapa,
jodohnya siapa, meninggalnya kapan, dan apakah dia akan selamat atau binasa. Fi dhulumatin tsalas, di dalam 3 kegelapan. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan 3 kegelapan ini adalah kegelapan perutnya, perut ibunya, di dalam perut ibunya, kemudian dilapisi di dalam perut masih ada lapisan rahim. Nah, di dalam rahim masih ada lapisan plasenta, ya, membran yang menutupi janinnya. Kan menunjukkan mukjizatnya Al-Qur'an, ya. Bagaimana mungkin ya nabi yang hidup 14 abad yang lalu di tengah Arab Badui yang tidak ada ilmu tentang pengobatan. Dulu itu ya kalau orang sakit datang ke dukun, ya sama kayak kita deh. Itu orang Arab itu sama kayak orang kejawen di Jawa, ya. Jadi kalau sakit datangnya ke dukun, nggak ada obat-obatan, ya, nggak ada ilmu kedokteran itu belum ada. Maka tidak mungkin Rasulullah bisa tahu bagaimana tahapan-tahapan janin yang terbentuk, ya, bagaimana janin itu terbentuk, ya, tahapan-tahapannya, bagaimana janin itu dilapisi oleh 3 lapis pelindung. Itu tidak mungkin diketahui oleh Rasulullah kalau tidak dari wahyu. Maka ada seorang peneliti yang ketika meneliti tentang perkembangan janin dan melihat ayat-ayat Al-Quran, maka beliau langsung masuk Islam karena menyadari ini tidak mungkin dari Nabi Muhammad, ini pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikumullahu rabbukum, ya. Maka itu adalah Allah Tuhan kalian, lahul mulk, miliknya lah seluruh kerajaan. La ilaha illahu, tidak ada ilah. Jadi kalau ilah itu kita sering mengartikan sebagai Tuhan. Nah, itu merupakan terjemahan yang kurang pas. Kalau ilah itu makna yang lebih tepat adalah zat atau ya Tuhan bisa yang berhak disembah. Karena ada orang yang dia itu punya Tuhan tapi tidak untuk disembah, ya Tuhan saja. Maka Allah mengatakan yang dimaksud ilah berarti tidak ada yang berhak disembah. Semua penyembahan itu hanya boleh diadakan atau ditujukan kepada Allah SWT. Karena ada orang yang dia itu tidak menganggap sesuatu itu sebagai Tuhan, tapi tetap dia sembah. Contohnya orang Quraisy ketika menyembah berhala, Lata, Uzza, Manan, itu mereka tidak menganggap berhala itu sebagai Tuhan. Orang Quraisy berkata ketika Allah berfirman, ya, ketika mereka ditanya siapakah Rob kalian, siapakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, siapakah yang memberi rezeki, mereka mengatakan Allah. Mereka meyakini Allah itu Tuhan yang paling berkuasa. Tapi kenapa kok mereka menyembah berhala? Mereka mengatakan bahwa penyembahan itu sebagai wasilah, sebagai sarana, sebagai pendekat. Ya, bagaimana mereka itu ingin dekat dengan Tuhannya, maka dijadikanlah bahasanya perwakilan. Ya, wujud, ya, Tuhan itu berwujud di dunia sehingga mereka merasa dekat. Maka ketika Allah mengatakan la ilaha, itu tidak hanya berarti tidak ada Tuhan, tapi Allah menambahkan bahkan kalaupun mereka tidak menganggap zat itu sebagai Tuhan, kalau disembah itu tetap tidak boleh. Jadi yang diperhatikan itu adalah larangan penyembahannya. Itu yang ditekankan oleh Allah Ta'ala. Fa'anna tusrafun, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Jadi ketika Allah menerangkan betapa dari tanda-tanda kauniyahnya, dari tanda-tanda di alam semesta ini, ya, bagaimana ketepatan penciptaan Allah di alam ini, ya, besarnya gaya
kalau di pelajaran fisika ada gaya kuat, ada gaya lemah, ada gaya elektromagnetik dan gaya gravitasi. Itu koefisiennya atau besarnya itu sangat tepat sampai berapa angka di belakang koma. Itu kalau lebih sedikit saja itu penciptaan tidak apa, semua atom itu tidak akan dapat menjadi molekul. Ya, atom itu akan bercerai-berai jadi seperti sup gitu ya. Jadi tidak akan bisa menjadi manusia, menjadi garam, itu tidak akan bisa. Kalau gayanya itu sedikit lebih besar sedikit saja, maka alam semesta itu tidak akan mengembang, tapi akan terkompres menjadi apa? Seperti satu bola padat gitu ya, seperti sebelum Big Bang terjadi. Jadi benar-benar terkompres jadi satu. Ketika melihat betapa presisinya, betapa tepatnya Allah menciptakan alam ini, maka Allah mengingatkan, kenapa kok masih berpaling? Kenapa masih ingkar ketika tanda-tanda itu sudah di depan mata kalian? Kenapa masih bisa disesatkan oleh syaitan? Kemudian ayat 7, in takfuru, jika kamu kafir, ketahuilah fa innallaha ghaniyyun ankum, maka sungguh Allah itu kaya atas kalian. Maksudnya Allah itu tidak memerlukan kalian. Ya. Jadi kalau kita kafir itu tidak akan merugikan Allah. Kekuasaan Allah tidak akan berkurang sama sekali. Ya. Karena Allah itu tidak membutuhkan kita. Ya. Jadi yang butuh siapa? Kita yang butuh sama Allah. Bukan Allah yang butuh kita. Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh baca Quran kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Tidak. Dalam sebuah diskusi Allah pernah mengatakan, ya, jika seluruh dari kalian, dari golongan manusia dan jin, dari yang paling awal sampai yang paling akhir, itu semuanya menjadi orang yang paling soleh, menjadi sesuci Nabi Muhammad, maksum semua, tidak pernah maksiat, itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir itu semuanya seperti orang yang paling fasik, semuanya sebejat syaitan, sekufur syaitan, musyrik semuanya, kafir semuanya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi Allah nggak butuh kita. Mau kafir silahkan, mau beriman silahkan. Tapi kita yang butuh sama Allah, kita yang butuh nikmat Allah, kita yang butuh ridhonya Allah Ta'ala. Tapi walaupun begitu, walaupun Allah tidak butuh dengan keimanan kita, Allah tetap mengatakan wala yarda li'ibadihil kufr, dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jadi walaupun Allah tidak dirugikan, itu kita tidak mengurangi kekuasaan, orang kafir itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala, Allah tetap tidak ridho. Kenapa? Ya, kita beri perumpamaan, misalkan kita itu membantu orang, ya. Ada orang kesusahan, kita tolong, kita bantu pekerjaan, ya kita kasih pekerjaan, kita santuni dengan makanan, ya, santuni dengan pakaian, kebutuhannya semuanya dipenuhi. Nah, tapi orangnya malah tidak terima kasih. Jangankan terima kasih, kalau nyapa saja, kalau ketemu saja tidak disapa, melengos, tidak diperhatikan. Padahal sudah dikasih semuanya. Sudah tidak terima kasih, dia malah terima kasihnya sama orang lain. Yang orang lain ini tidak pernah kasih apa-apa. Nggak tahu kenapa kok. Sudah kita kasih, malah terima kasihnya bukan kepada kita, tapi kepada yang lainnya.
Kira-kira perasaan kita bagaimana? Gak suka, gak ridho. Ini orang sudah dikasih nikmat, kok malah gak ada apa, gak ada balasan, gak terima kasih. Walaupun sebenarnya kita gak butuh terima kasih mereka. Mereka terima kasih atau tidak, itu tidak mengurangi yang kita punya. Tapi tetap tidak ridho, tidak senang dengan orang yang tidak tahu terima kasih. Sama-sama Allah. Allah tidak butuh dengan keimanan orang kafir, tapi kan orang kafir ini sudah dikasih nikmat, sudah dikasih rahmat, sudah dikasih rezeki, dikasih badan yang sehat, dikasih harta yang banyak. Tapi bukannya malah terima kasih sama yang memberikan rezeki, malah kufur, malah ingkar, bahkan malah berterima kasih, malah menyembah kepada yang lainnya. Kan Allah tidak ridho, tidak suka dengan orang seperti ini. Dan kebalikannya, wa in tashkuru yarabbahu lakum, dan jika kamu bersyukur, maka dia akan meridhoi kesyukuranmu itu. Jadi kalau orang yang kufur tidak akan diridhoi oleh Allah. Kalau kita bersyukur, ya, berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya, atas rezekinya, maka Allah akan ridho dengan kita. Allah akan membalas kesyukuran kita. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya dengan memanfaatkan rezeki itu di jalan Allah Ta'ala. Menggunakan nikmat yang kita dapatkan untuk beribadah, untuk melaksanakan amal-amal yang Allah perintahkan. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Jadi maknanya bahwa ya masing-masing orang itu akan memikul dosanya, ya, akan memikul dosa yang ia kerjakan, memikul maksiat yang ia kerjakan. Tidak akan dimintai tanggung jawab untuk dosa-dosa yang dikerjakan oleh orang lain. Maka misalnya Mas Nanang ya tidak akan menanggung dosa saya juga tidak akan menanggung dosa yang lain. Nah Ustaz, katanya kan kalau dosa ada dosa jariah, ada pahala jariah, itu bagaimana? Berarti kan kalau dosa jariah itu kan seperti menanggung dosa orang lain. Kan katanya setiap orang tidak menanggung dosa orang lain. Itu ada konsep dosa jariah, itu bagaimana? Maka kenapa ada dosa jariah? Jadi kita kok bisa menanggung dosa orang lain yang tidak kita kerjakan? Itu kenapa kok bisa? Karena dosa orang tersebut itu disebabkan karena perbuatan kita. Kita yang menjadi sebab dosa itu terjadi, atau malah kita menjadi fasilitator, kita menjadi perantara, atau kita menjadi penyedia fasilitas bagi orang yang berbuat dosa tersebut. Maka ketika seperti itu, kita tetap kena cipratan dosanya. Karena kita ikut berpartisipasi. Nah, apakah tidak bertentangan dengan ayat ini? Nah, maka ayat di sini maksudnya adalah ketika kita tidak menanggung dosa orang lain, itu ketika kita tidak ikut berpartisipasi, kita tidak ikut tolong-menolong dalam perbuatan dosa tersebut. Contohnya dosa jariah itu seperti apa? Misalkan ada orang yang membangun bangunan, kemudian bangunannya buat diskotik, bangunannya buat rumah bandar judi atau buat jual miras. Maka selama masih ada orang bermaksiat di bangunan tersebut, dia ridho, dia tidak berusaha menghalanginya, maka dia mendukung penuh kegiatan tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa dari setiap orang yang bermaksiat di gedung tersebut. Atau misalnya ada ulama yang memberikan fatwa sesat, yang dia tahu bahwa fatwa itu salah, tapi karena nafsunya, karena gengsinya, tidak mau menarik fatwa tersebut. Maka setiap orang yang mengikuti fatwa yang salah tersebut, sehingga dia berbuat
dosa, karena otomatis kan fatwa yang salah akibatnya jadi melanggar syariat. Maka setiap orang yang berbuat dosa karena fatwa tersebut, dia akan kecipratan dosanya. Contohnya, ada seorang dosen yang mengatakan bahwa zina itu halal, homoseksual itu lumrah, itu natural, bukan dosa. Maka karena ada orang yang berbuat homoseksual karena dia mendengar fatwa dosen tersebut, ya, maka orang yang berfatwa ini akan kecipratan dosanya juga. Nah, inilah kenapa kita diperintahkan untuk berhati-hati dalam berpendapat, dalam berkata, apalagi ketika ditanyai hukum. Hukumnya ini apa, hukumnya itu apa. Kalau kita tidak tahu, belum jelas dalilnya, tidak paham dalilnya, tidak tahu hukumnya, jangan asal menjawab. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Gak usah gengsi, gak usah malu. Imam Malik saja, Imam Malik, pendiri madhab Maliki, itu kurang apa ilmunya? Ya. Kurang betapa banyak hafalannya, betapa dalam pemahamannya. Beliau pernah ketika ditanya salah seorang dalam majelis ilmu, ditanya 13 pertanyaan, itu yang bisa dijawab hanya 2 atau 3 dari belasan pertanyaan yang diajukan. Sisanya beliau menjawab tidak tahu. Itu di depan majelis, dan beliau tidak malu. Ya karena memang tahu jawab tidak tahu. Daripada asal jawab, memberikan pendapat yang keliru, nanti ketika diikuti jadinya salah, malah ikut tadi kena dosanya juga. Kemudian selanjutnya, "Tsumma ila rabbikum marji'ukum", kemudian kepada Tuhan mulah kembalimu, "fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun", lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, nanti di akhirat ketika kita kembali pada Allah Ta'ala, kita dibangkitkan kembali di padang mahsyar, Allah akan menampilkan kembali seluruh perbuatan kita, ya, seluruh amalan kita dari kita balik sampai kita meninggal dunia. Tangan kita akan bersaksi, kaki kita akan bersaksi, semuanya anggota tubuh kita akan bersaksi tentang apa yang sudah kita kerjakan. Sehingga ketika Allah memberikan hukumannya atau memberikan pahalanya, kita tidak akan bisa berargumen karena sudah jelas. Ini kamu kasih hukuman, buktinya ini. Kenapa kamu dapat dosa? Buktinya ini. Ya, kita tidak dapat mengelak. Innahu alimun bidatis sudur. Sungguh Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dadamu. Kemudian ayat 8. Nah, ini di sini Allah membahas bagaimana sikap manusia, ya, bahkan sikapnya orang-orang kafir. Ya. Ketika mereka susah akan ingat sama Allah, tapi ketika mendapatkan nikmat akan kafir kembali. Allah berfirman, "Wa idza massal insana durrun", maka ketika durrun, ya, bencana itu menimpa manusia, da'a rabbahu, dia memohon kepada Tuhannya, muniban ilaih, dengan kembali taat kepadanya. Jadi ketika dapat kesusahan, dapat musibah, mesti akhirnya minta tolong sama Allah. Ya Allah, ini kok kena masalah, ada musibah, tolong bantu saya janji kalau ditolong saya akan beribadah, saya akan taat kembali. Bahkan orang ateis sekalipun yang katanya tidak percaya Tuhan, ketika dapat musibah mesti langsung berdoa. Ada orang ateis di pesawat, tiba-tiba pesawatnya kena turbulence, ya, kena angin gitu, ya, kena badai,
goyang-goyang, mau jatuh, apa yang dilakukan? Doa. Memohon pertolongan sama Allah. Karena dia tahu ini saya nggak bisa apa-apa. Bentar lagi mati. Bisa jadi binasa. Kapalnya jatuh mesti meninggal dunia. Akhirnya apa? Minta tolong sama Allah. Walaupun awalnya dia tidak percaya Tuhan. Tapi karena dalam hatinya, dalam dirinya, sifat naluriah manusia itu mesti bergantung kepada Tuhan. Ketika dia tidak berdaya, ketika tidak punya apa-apa, mesti pilihan terakhirnya adalah meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi sayangnya kalau orang-orang kafir, orang-orang fasik, summa idza khawwalahu ni'matan, tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, nasiya maka yad'u ilaih, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah min qablu, sebelumnya itu. Jadi ketika sudah selamat, bencananya sudah hilang, ya sudah, doanya juga hilang, obatnya hilang, ibadahnya hilang. Gak ingat dulu pernah janji sama Allah pengen ibadah, gak ingat dulu pernah janji pengen infak, gak ingat dulu pernah janji pengen hatam Quran, gak ingat semuanya, hilang semuanya. Karena terlena dengan nikmatnya tadi. Sudah lupa akan bencana yang Sudah lupa akan bencana yang datang dan lupa akan Allah Ta'ala. Karena di sini Allah mengingatkan kepada kita, ya, kalau mau jadi orang yang beriman, ya jangan seperti ini. Jangan jadi orang yang ingat sama Allah ketika senang saja, yang kembali pada Allah ketika susah saja, yang berdoa sama Allah ketika ada masalah saja. Ketika senang, ketika mendapatkan kenikmatan, sudah terlena dengan dunianya, terlena dengan kenikmatannya, sehingga lupa sama Allah Ta'ala. Ini jangan sampai seperti itu. Wa ja'ala lillahi andada, dan dia menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Ta'ala, liyudilla an sabilih, untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Jadi tidak cukup dia lupa sama Allah, sudah tidak mau beribadah, lupa dengan doanya, lupa dengan janjinya, dia malah menjadikan tandingan selain Allah Ta'ala. Bukannya berterima kasih sama Allah, tapi dia malah berterima kasih kepada yang lainnya. Dia menyembah kepada yang lainnya. Dia menjadikan sekutu, ya, menjadikan ilah selain Allah Ta'ala. Kul, maka katakanlah kepada mereka, tamatta', bersenang-senanglah kamu bikufrika qalila, dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu, innaka min ashabin nar, sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Maka di sini ketika kita diperintahkan mengatakan sungguh kamu itu penghuni neraka, bukan berarti kita memvonis, ya. Gak boleh kita mengatakan wah kamu itu pasti masuk neraka, benar? Ya. Kita tidak boleh memvonis orang yang masih hidup sebagai penghuni neraka ataupun penghuni surga, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup seseorang. Dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 4, ya, Rasulullah pernah bersabda bahwa ada seseorang yang beribadah seperti ibadahnya ahli surga. Jadi lahiriahnya dia itu adalah orang yang sangat soleh, saking solehnya seakan-akan antara surga dan dia itu tinggal satu hasta saja. Akan tetapi takdir mendahulunya, kemudian dia beribadah dengan amal ahli neraka di akhir hidupnya sehingga dia masuk neraka.
Kebalikannya, ada orang yang dia itu lahirnya adalah seperti penghuni neraka, yang beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga seakan-akan antara dia dan neraka tinggal satu hasta saja. Kemudian takdir mendahulunya, dia beramal dengan amal ahli surga sehingga dia masuk ke dalam surga. Dan ini banyak sekali kisahnya. Bahkan dari para sahabat. Dulu pernah ada sahabat yang dia itu berjihad, ya. Itu berjihadnya itu tidak pernah tidak takut sama sekali, tidak takut mati. Musuhnya itu diterjang semuanya. Sehingga orang-orang mengatakan ini ahli surga ini. Pemberani banget ini. Jihadnya nggak pernah takut, nggak pernah lari. Tapi apa kata Nabi? Dia itu ahli neraka. Maka sahabat heran, kok orang yang berjihad malah ahli neraka? Kemudian orang ini ternyata ketika berjihad dia itu kena luka, putus tangannya. Nah, dia tidak tahan dengan sakitnya luka tersebut, akhirnya dia menusuk dirinya sendiri. Jadi bunuh diri. Dan kita jelas tahu orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Dosa yang sangat besar. Contoh yang amalan ahli neraka, kita mesti akrab dengan kisah pembunuh 100 orang, ya, yang dia itu membunuh pertama sudah membunuh 99 orang, kemudian datang kepada rahib, wahai rahib, saya sudah membunuh orang seperti ini, bisakah saya bertobat, bisakah saya diampuni? Maka rahib itu berkata, tidak, kamu tidak akan diampuni. Akhirnya orangnya marah, rahib itu dibunuh, kenapa jadi 100. Dia menyesal lagi, datang kepada ulama, wahai ustaz, wahai ulama, saya sudah membunuh 100 orang, bisakah saya bertobat? Maka ulamanya menjawab, masih bisa diampuni Allah. Silakan kamu bertobat, pergilah ke negeri ini, yang negeri itu negerinya orang soleh, bertobatlah dan ibadahlah di sana. Ketika dia berjalan, qadarullah belum sampai ke negeri tersebut, dia sudah meninggal. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab rebutan. Nah ini malaikat azab berkata, ini orangnya belum bertobat ini, baru jalan, belum berbuat baik apa-apa, harusnya masuk neraka. Malaikat azab berkata, ini orangnya sudah berniat untuk bertobat, sudah menyesal, harusnya masuk surga. Akhirnya sepakat diukurlah jaraknya, lebih dekat ke mana? Lebih dekat dari negeri asalnya atau lebih dekat ke negeri tujuannya? Kalau lebih dekat ke negeri tujuan berarti masuk surga. Artinya Allah mendekatkan tanahnya sehingga ketika diukur dia itu lebih dekat kepada negeri tempat hijrahnya. Akhirnya pun dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita tidak tahu bagaimana nasib orang di akhir hidupnya. Makanya tidak boleh memvonis orang itu, dia itu orang kafir, dia itu orang sesat, dia itu masuk neraka, dia itu masuk surga. Selama orang itu masih hidup, tidak boleh divonis seperti itu. Kecuali kalau dia sudah meninggal dan kita tahu dia meninggal dalam kekafiran, ya monggo. Karena dia meninggal dalam keadaan kafir, barulah bisa dikatakan sebagai penghuni neraka. Maka ketika Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka, innaka min ashabin nar, kalian itu penghuni neraka, maksudnya bukan kita itu disuruh untuk mengatakan, wah kamu itu pasti masuk neraka, bukan. Tapi disuruh untuk mengingatkan, Mas, Mbak, kalau kalian tetap kafir, kalau kalian tetap ingkar, ya nanti akan masuk ke dalam neraka. Kalau kalian meninggal dalam kekafiran, akan abadi di dalam neraka. Jadi ini panggilannya bukan panggilan untuk memaki, untuk menetapkan nasibnya, tapi untuk mengingatkan. Kemudian ayat 9. Amman huwa qanitun,
Maka apakah kamu orang musyrik itu lebih beruntung ataukah orang yang beribadah ana al-laili pada waktu malam sajidan wa qa'iman dengan sujud dan berdiri yahdarul akhirah karena takut kepada adab akhirat wa yarju rahmata rabbih dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Maka di sini Allah mengatakan, apakah sama antara orang yang musyrik, antara orang yang kafir dengan orang yang taat, dengan orang yang beribadah? Ya, tentu jawabannya apa? Tidak sama. Sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah berfirman, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Maka tidaklah mereka itu sama, ya. Ada orang yang membaca kitab Allah, yang beribadah sepanjang malam, tapi ada pula yang tidak beribadah, yang ingkar. Maka semuanya itu berbeda. Ya. Maka di sisi Allah akan membuat meranking kita, menentukan derajat kita berdasarkan apa? Itu berdasarkan ketakwaan kita. Kemudian Allah berfirman, "Qul hal yastawi?" Katakanlah, apakah sama alladzina ya'lamun antara orang-orang yang mengetahui walladzina la ya'lamun dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Apakah sama antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh? Jawabannya tentu tidak akan sama. Innama yatadakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kasyama rahimani wa rahimakumullah. Nah, kayak ayat terakhir ini Allah memotivasi kita, ya. Antara orang yang beribadah dan orang yang kafir itu tidak sama. Di sisi Allah itu derajatnya berbeda. Antara orang yang bertakwa dan orang yang fasik. Maka kalau kita mau mendapatkan derajat yang tinggi, ya tentu harus menjaga ketakwaan kita. Itu hayalan, ya. Adalah sebuah hayalan, adalah sebuah mimpi di siang bolong. Kalau ada orang yang menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah, tapi tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau infak, itu hanyalah mimpi di siang bolong. Aqallu qawli hadza. Sebenarnya masih ada satu ayat, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika ada salah kata maka datangnya diri saya sendiri. Jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya tutup ada pengumuman terlebih dahulu. Berani pengumuman? Niki jatahnya sinten? Buyen. Oke, mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bu Yen. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dan lebih banyak, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqallu qawli hadza billahi walidayah wa ridwanillah. Nur wal qawi wa yasmu mustabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.